kita boleh ada sampai hari ini. Karena kita punya Tuhan, Allah yang Immanuel. Terima kasih Tuhan. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan, Kau harapan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Mari panggil Dia. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Panggil Dia Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau Immanuel, sekali lagi jemaat Tuhan katakan Immanuel, Immanuel. Oh, Engkau besar. Immanuel, Engkau Allah. Sekali lagi singkat Immanuel.
pagi hari ini semua karena Tuhan Yesus yang teramat baik ada hidup dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang luar biasa. Terima kasih kami boleh ada di tempat ini. Kami masih bernafas, Tuhan membawa kami ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan diberkati lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah pegangan kami, firman-Mu lah kekuatan kami. Kami butuh firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu lah. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan lewat firman-Mu kami mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang teramat. Baik silakan duduk saudara. Pemain keyboardnya tetap ada di tempat. Terima kasih. Baik, apa kabar kita semua hari ini? Ada sukacita, amin. Ya yang diberkati sekali lagi boleh tepuk tangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita bisa ibadah di tempat ini. Itu semua karena Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Baik saudara yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah thank you problem. Terima kasih masalah yang boleh semua katakan terima kasih masalah. Semua katakan dengan suara yang keras, terima kasih masalah. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita yang teramat baik. Ayatnya berkata begini dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu ayat ini, kita sering baca, sering dengar. Tetapi terkadang kita tidak mengerti arti dari ayat ini saudara. Ayat ini jelas berkata kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa lawan dari kebaikan saudara? Tidak baik. Ada amin. Halo? Lawan dari kebaikan apa saudara? Tidak baik, jahat, kurang, dan sebagainya. Tapi Alkitab katakan Allah turut bekerja di dalam sesuatu yang tidak baik, yang jahat untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin dan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Karena itu kita harus bersyukur kalau hari ini mungkin saudara punya masalah. Masalah dalam ekonomi, masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hubungan, masalah dalam pelayanan. Saya mau katakan hari ini, saya mau katakan Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Ada amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Katakan amin. Ada 7 alasan kenapa saya katakan kita harus berkata kepada masalah thank you problem. Terima kasih masalah. Yang pertama, masalah membuat kita semakin kuat. Katakan amin. Saudara boleh foto dan catat ayat-ayat yang saya percaya akan memberkati saudara. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin ayat ini saudara hafal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan. Tuhan mau kita semakin kuat. Hari-hari ini semakin jahat saudara. Saya kemarin minggu lalu saya bicara tentang keadaan akhir zaman. Bahwa memang suka atau tidak suka, kita akan semakin mengalami kesulitan untuk kita bisa melakukan ibadah-ibadah kita. Tidak mudah. Ada waktunya nanti kita akan dilarang, tidak bisa lagi sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ada ancaman. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ada amin. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan mau kita semakin kuat. Supaya nanti ke depan ketika kita punya masalah, seberapa besar masalah yang kita hadapi, kita akan tetap bisa berdiri teguh,
Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Yesaya 40 ayat ke-29 katakan begini. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia yang memberikan kekuatan. Dia akan tambahkan kekuatan itu kepada saudara dan saya. Sehingga apapun yang terjadi, saudara akan berkata, God is good all the time God is good. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang kedua saudara, masalah membuat kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara punya masalah, kalau saudara menghadapi tantangan, kalau saudara bilang, saya lagi punya kesulitan, tapi saudara tidak dekat dengan Tuhan. Bencana. Justru lewat masalah, lewat pergumulan, lewat tantangan yang saudara hadapi. Saya cuma mau ngomong begini, saudara harus semakin dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Harus semakin dekat. Matius 11 ayat 28 katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Tuhan mau kita dekat kepada Dia. Katakan amin. Filipi 4 ayat yang ke-6 katakan apa? Tadi Matius 11 ayat 12, Filipi 4 ayat yang ke-6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya selalu katakan doa adalah kendaraan kita, doa adalah kendaraan saudara dan saya untuk bisa sampai ke tempat di mana Allah berada. Katakan amin. Jadi justru lewat masalah kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ada amin. Ketika kita punya masalah, seringkali orang banyak memuji Tuhan. Katakan amin. Dan waktu saudara memuji Tuhan, tahukah saudara sedang menghadirkan Tuhan. Saya selalu katakan, ke tempat di mana kita berada. Jadi masalah justru membuat kita close to Him, dekat dengannya. Makanya kalau kita punya masalah, saudara, saya cuma mau bilang ini, jangan takut, kita punya Tuhan. Tugas saudara berdoa. Tugas saudara memuji Tuhan. Mungkin ketika pergumulan itu datang, Tuhan hanya mau membuat kita, ayo dekat kepadaku anakku Paulus, anakku. Datang kepadaku. Dan tugas kita apa? Begini aja saudara. Datang, masuk kamar, tutup pintu, begini aja. Kalau enggak selesai doa masih kepikiran, angkat pujian. Angkat pujian. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Sembah Dia. Sembah Dia. Jangan andalkan kekuatan saudara. Kalau hari ini sudah punya masalah apapun, pergumulan masalah saudara, sembah Dia. Coba kalau saudara hari ini punya masalah, pejamkan mata. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan. Coba kita angkat pujian. Kau kusembah. Kau, bantu saya Ben. Kusembah. Coba mari kita semua angkat pujian. Kau ku sembah. Oh, pejamkan mata, panggil Dia. Masuk ada dalam hadirat-Mu. Kita ada dalam hadirat-Nya. Panggil Dia, kita masuk dalam hadirat, kita panggil Dia ada di tempat di mana kita berada lewat pujian. Terus saudara panggil. Ku sembah, oh Tuhan. Pejamkan mata, angkat kedua tanganmu, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh
saudara diberkati Tuhan. Pagi hari ini saudara ditolong Tuhan. Pagi hari ini saudara dibela Tuhan. Karena firman Tuhan, kalau Allah ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Siapa lawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Sakit, penyakit, kekurangan semua. Tuhan tangannya yang berlubang paku itu akan memeluk saudara, akan menopang saudara, akan memberkati saudara, akan membela saudara. Tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mungkin lewat masalah Tuhan mau kita semakin dekat saudara. Jadi jangan bersungut-sungut ketika kita punya masalah. Justru jangan jauh dari Tuhan. Kita semakin dekat, berlutut, berdoa, gak bisa bernyanyi, gak bisa nyanyi. Udah datang ke tempat ini ikut ibadah 5 kali. Pulang saudara berjalan dalam kemenangan lepas kemenangan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Katakan amin. Mazmur 22 ayatnya yang ketiga katakan apa? Tadi kan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian. Jangan berhenti berdoa. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, datang kepada Dia saat engkau letih lesu. Yang ketiga, kenapa saudara dan saya harus bilang thank you problem? Yang ketiga, karena masalah membuat kita semakin tahu bagaimana untuk mengucap syukur. Bagaimana saudara tahu bagaimana kita bisa mengucap syukur kalau kita nggak punya masalah? Firman Tuhan jelas katakan begini, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Tapi saudara dan saya tidak akan tahu bagaimana cara mengucap syukur kalau kita nggak kurang, kalau kita nggak punya masalah, kalau kita mungkin saat ini lagi nggak sakit. Tapi lewat semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup saudara, Tuhan mau kita mengucap syukur. Jadi tugas kita tetap angkat tangan dan bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan itu yang membuat hati Tuhan senang. Karena lewat ucapan syukur kita tahu bahwa saudara tetap percaya sama Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menolong saudara. Ada amin. Yang keempat, kenapa kita harus bilang masalah itu? Kita harus bilang thank you, terima kasih kepada masalah. Karena masalah justru membuat kita mengerti rencana dan rancangan Allah dalam hidup kita. Saya ulangi, masalah membuat kita mengerti rencana dan rancangan Allah dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11 katakan begini. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan bukan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kadang-kadang Tuhan bicara lewat masalah. Begitu kita melangkah, begitu kita melakukan sesuatu, kita pikir, oh this is the right way, ini hal yang benar. Dan kita lakukan itu, tiba-tiba ada masalah. Justru Tuhan sedang bilang, no, bukan itu maunya Tuhan. Dan akhirnya kita bilang, oh ini bukan rencana rancangan Tuhan buat saya. Karena rancangan Tuhan itu tidak mendatangkan kecelakaan. Tapi justru untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mazmur 32 ayat yang ke-8 katakan begini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Terkadang Tuhan bicara lewat pergumulan, lewat masalah yang kita hadapi. Justru mungkin ketika kita punya masalah, terus kita bilang, oh Tuhan terima kasih. Ternyata bukan ini yang Tuhan mau. Mungkin saya harus kembali.
Mungkin saya harus ambil jalan yang lain. Karena ini mungkin bukan jalannya Tuhan. Ada amin. Yang kelima, masalah mampu membuat kita justru melihat kasih Tuhan. Halo, masalah justru membuat kita mampu melihat kasih Tuhan. Dari mana kita bisa melihat kasih Tuhan? Kita seringkali, kadang-kadang kita selalu lihat kan, oh karena berkat. Tetapi terkadang berkat itu datang di saat kita punya masalah. Berkat itu datang di saat kita sedang mempunyai pergumulan. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada amin. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-19. Wahyu 3 ayat 19 katakan begini, barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi saudara lihat firman Tuhan katakan, oh jangan kita pakai ayat ini untuk menghakimi sesama kita saudara. Oh Tuhan lagi marah sama orang itu. Justru kalau Tuhan marah sama orang itu, saya mau bilang begini, karena Tuhan mengasihi dia. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan diam-diam saja, itu menjadi tanda tanya saudara. Kalau Tuhan tegur, Tuhan marah, Tuhan hajar. Alkitab mengatakan Tuhan hajar karena dasarnya Tuhan cinta dan mengasihi kita. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita. Dia Bapa yang baik. Dia akan lakukan itu karena dia mengasihi kita. Dan cara Tuhan tegur dan hajar kita seringkali lewat masalah, pergumulan yang kita hadapi. Tuhan mau buktikan, I love you. Ujung-ujungnya semua, percayalah saudara, untuk mendatangkan kemenangan, untuk membuat hidup kita penuh dengan harapan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang keenam saudara, masalah membuat kita mampu melihat justru kuasa atau mujizatnya. Banyak orang ingin, aku ingin melihat mujizat, aku ingin mengalami mujizat, aku ingin mengalami kuasa Tuhan. Tapi banyak orang tidak mau punya yang namanya masalah. Tapi justru di balik pergumulan masalah yang kita hadapi, Tuhan akan demonstrasikan kuasanya. Tuhan akan buat mujizat dalam hidup kita. Saudara ingat dalam Matius 14, bagaimana saat itu murid-murid pergi terlebih dahulu naik perahu. Dan tiba-tiba angin sakal, badai datang, kapal terombang-ambing. Mereka ketakutan, apa yang terjadi saudara? Tuhan menyusul mereka dengan berjalan di atas air. Firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-14, Matius 14 ayat yang ke-14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang, itu waktu Markus 6 ayat 50. Ya. Markus 6 ayat 50 dikatakan begini, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi waktu murid-murid terombang-ambing ketakutan, Tuhan Yesus menyusul dengan berjalan di atas air. Justru lewat masalah kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika ada orang-orang banyak sakit dalam Matius 14. Ya, lihat Matius 14 ayat 14. Firman Tuhan katakan begini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Justru lewat masalah yang kita hadapi, kita mampu melihat kuasa Tuhan, kita mampu melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Dan akhirnya kita bilang mujizat masih ada sampai hari ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara ingat ketika kekurangan terjadi saudara dalam Markus 6 ayat 41 dan ayat yang ke-42. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Ia lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang-orang itu. Mereka semua lapar saudara, mereka capek, mereka seharian ikut Yesus. Dan saat itu mereka lapar dan jumlah orang itu tidak sedikit. Ya kita tahu ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak ada makanan saudara. Tapi lihat
Justru lewat masalah yang mereka hadapi, Tuhan nyatakan kuasanya. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ayat 42, dan mereka semua makan sampai kenyang. Jadi kalau hari ini saudara punya masalah, saya cuma mau bilang begini. Sebentar lagi atau saat saudara duduk di tempat ini, Tuhan sedang buat mujizat. Tuhan sedang demonstrasikan kuasanya buat saudara dan saya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada pesta perkawinan di Kana, mereka kekurangan air anggur. Apa yang terjadi? Lihat saudara, ketika ibu Yesus datang kepada Yesus, Yesus bilang, waktuku belum tiba. Dengan kata lain, belum waktunya. Tapi karena mereka punya masalah, lihat apa yang terjadi. Yohanes 2 ayat yang keempat, kata Yesus kepada dia, mau apakah engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Tapi apa yang terjadi saudara? Sekalipun kata Tuhan saatku belum tiba. Tuhan lihat mereka butuh pertolongan. Dia Bapa yang baik. Dia tetap menolong saudara dan saya. Sampai selama-lamanya Tuhan akan menolong kita. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Saudara ingat ketika Hana. Cerita kisah Hana. Alkitab dengan jelas di dalam 1 Samuel 1 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 di situ jelas Tuhan katakan Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau Tuhan yang tutup, siapa yang dapat membuka? Tapi lihat ketika saat itu Hana berdoa terus menerus, Tuhan saya mau punya anak laki-laki. Apa yang terjadi saudara? Tuhan buat mujizat. Akhirnya Hana melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama siapa? Samuel. Hana mampu mengubah keputusan Tuhan. Karena Tuhan, Dia sangat mengasihi setiap kita di tempat ini. Tepuk tangan dulu yang luar biasa. Bahkan ingat saudara, ini yang paling luar biasa. Tentang DOSA. Tidak ada vaksinnya, tidak ada obatnya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Kebaikan kita hari ini. Amal ibadah kita hari ini. Apa yang kita lakukan, kerjakan hari ini. Saya cuma mau bilang begini, tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin kita bisa masuk surga? Kita manusia yang terbatas. Kita memiliki limitasi kekurangan. Untuk bisa sampai ke tempat di mana Allah berada, kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita harus kudus, kita harus suci, kita harus bersih, tidak ada cacat celah. Tuhan tahu tidak akan ada satu orang pun bisa selamat. Apa yang Dia lakukan? Dia rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan akhirnya rela mati. Supaya setiap orang yang percaya, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Orang yang percaya bisa terima keselamatan. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa mempunyai hidup yang kekal. Jadi yang ke-6. Tuhan justru ketika kita punya masalah, justru Tuhan nyatakan kuasanya. Tuhan buat mujizat. Kematiannya di atas kayu salib itu adalah mujizat terbesar. Justru lewat kematiannya kita orang percaya, saya pastikan terima keselamatan. Sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang terakhir saudara, bahwa kenapa kita harus katakan thank you problem, terima kasih masalah. Yang ketujuh, masalah membuat kita justru semakin percaya kepada Tuhan. Ada amin. Karena yang pertama tadi dikatakan apa? Masalah membuat kita semakin kuat. Yang kedua, masalah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, masalah membuat kita semakin mampu mengucap syukur. Yang keempat, masalah membuat kita mengerti rencana dan rancangan Allah dalam hidup kita. Yang kelima, masalah membuat kita mampu melihat kasih Tuhan. Dan yang keenam, masalah membuat kita mampu melihat kuasa dan mujizat terjadi hari ini dalam hidup kita. Dan yang keenam, yang ketujuh, masalah membuat kita justru semakin percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 11 katakan,
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8 katakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 100 ayat yang ke-5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Saudara, saya tutup dengan satu pergumulan gereja ini. Gereja ini rindu untuk mempunyai tempat ibadah. Gereja ini kemarin kami presentasi soal tempat ibadah. Kami sudah melangkah dengan iman. Ada orang-orang yang Tuhan kirim. Tapi ternyata kami pergi cek surat tanah ruko-ruko yang kami sudah presentasikan itu nggak main-main, itu biaya saudara. Ada orang-orang yang terbeban sudah mengeluarkan biaya, sudah melakukan yang berusaha yang terbaik. Ternyata surat-surat ruko yang di dekat kantor kami yang lama itu bermasalah. Sehingga kami tidak bisa melanjutkan. Kami cari gedung-gedung yang ada di sekitar sini. Ada bekas Samsung 80M mereka minta. 80M saya tanya itu uang semua apa? Kalau pakai daun saya mau bayar. Itu uang, saya tanya itu bekas Samsung saudara, kalau ke Tomang ya saudara. Sebelah kiri pojok. Itu saya tanya gedungnya berapa? 80M. Saya garu-garu kepala, keringat bukan keringat lagi yang keluar. Karena ada orang bilang keringat keluar sebesar jagung. Ini jagung yang keluar. Kan dengar 80M mau lemes saudara. Sebelahnya lagi dijual restorannya. Kami berdoa, aduh belum dapat tempat. Tiba-tiba ada lantai 7. Lantai 7, aduh saya bilang ini yang terbaik. Saya meeting untuk terakhir kali. Kita diskusi dengan GM, dengan direktur marketing. Ada beberapa kendala untuk gereja kita. Kalau kita di lantai 7. Karena sebelah kiri, depan Enmark itu kolam renang, sebelah kanan gym, sebelah kirinya itu masih kamar-kamar. Tempatnya sudah, ya ada Pak Yusuf, kita lihat ke sana lantai 7. Ya Pak Yusuf ya kita naik ya Pak ya. Itu memang bukan kayak begini atau minimal masih, itu memang harus kita betul-betul renovasi, kita istilahnya benar-benar bongkar habis lah. Dan ada kendala saudara. Kalau kita di lantai 7 kita hanya baru bisa mulai ibadah itu jam 10 pagi. Karena alasan Pak masih ada kamar. Dan kalau kita renovasi ruangan itu saudara. Kalau kita renovasi ruangan itu. Orang hitung-hitung karena yang paling mahal. Mereka minta Pak pastikan suara itu kedap. Pastikan suara itu kedap. Jadi kita harus mempresentasikan, kita bawa contoh peredamnya. Kita pakai yang paling bagus, yang paling mahal. Tebelnya segini saudara. Dan harus kita presentasikan. Dan itu kita presentasikan. Dan ternyata total cost kurang lebih. Itu 1M untuk renovasi saja. Terus ibadahnya hanya boleh sampai jam 7 malam. Jam 7 malam, setelah jam 7 malam semua harus selesai. Karena apa? Ada kamar. Di sebelah kiri kamar, di atas tempat ibadah kita kamar. Luar biasa tantangan. Ada amin? Nggak ada amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tantangannya luar biasa. Saya ngomong begini, saya mau berbagi sama saudara. Ini beban buat saya saudara, yang saya harus pikul.
Saudara pikir buka tutup buat saya enak? Tidak enak. Saya ada tanggung jawab itu di pundak saya, saudara. Dan saya siap kalau istilah perang, saudara. Kalau istilah tentara. Kalau memang terjadi sesuatu, saya ada di barisan depan dan saya yang harus tanggung jawab. Bukan kalau tentara, bukan anak buah saya. Sama ketika kasus di Kopassus di Jogja. Komandannya bilang saya yang bertanggung jawab karena itu anak buah saya. Itu pemimpin, saya punya beban. Tanggung jawab itu ada di pundak saya. Hari ini ada pelayan-pelayan ya. Saya ingin ajak tolong catat dan tolong umumkan. Persembahan yang masuk. Hari ini minimal 3 orang. Dulu kita lakukan itu. Sekarang saya mau lakukan dan saya mau umumkan. Supaya jemaat minggu depan bisa tahu. Supaya pelayan-pelayan di tempat ini tahu. Semua persembahan. Jam ibadah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tolong dihitung catat. Minggu depan. Benny semua orang kantor umumkan. Per Juli. Kita naik lagi 1 juta. Desember kita naik 2 juta. Per hari ini kita harus bayar 1 kali pakai 23 juta. Praise and worship berapa Ben? 4.750. Operator di luar persembahan kasih bulanan berapa? Hari ini 500.000. Belum yang lain-lain. Belum hamba Tuhan. Hari ini makanya hari ini saya hamba Tuhan, saya dan Pak Pengki. Kalau hamba Tuhan luar gimana? Minimal hamba Tuhan di luar. Minimal 1 juta. Minimal. Bahkan bisa sampai 2 juta. Tidak sedikit saudara biaya. Tiap hari Minggu. Belum persembahan kasih bulanan. Benny persembahan kasih kamu bulanan berapa Ben? Di luar pelayanan kamu juga dapat misalnya. 3.900.000. Ada berapa orang di kantor Ben? 5 orang. Kantor kita punya sendiri apa masih sewa Ben? Sewa. Nanti tolong pelayan-pelayan Tuhan hitung. Kan kalau minggu pertama itu minggu yang paling katanya banyak uang. Karena semua muka-mukanya fresh. Baru gajian kan? Tapi khusus minggu ini kita mau buka minggu depan. Supaya teman-teman, jemaat tahu keadaan gereja kita. Dulu saya pernah lari dari pelayanan karena masalah seperti ini. Tapi hari ini saya bilang apapun yang terjadi. Lewat proses Tuhan dalam hidup saya bilang saya akan tetap melangkah. Saya tetap melayani. Saya tetap bertahan sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau sampai titik di mana saya harus istilahnya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ya udah. Tapi saya tetap berdiri di sini sampai Tuhan bilang selesai. Masalah membuat saya semakin kuat. Dan masalah membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Masalah membuat saya semakin tahu mengucap syukur. Masalah membuat saya semakin mengerti rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup saya. Masalah semakin memampukan saya untuk membuat atau membuka mata saya. Melihat kasih Tuhan yang luar biasa besar buat saya.
Masalah membuat saya semakin mampu melihat kuasa Tuhan. Masalah membuat saya semakin tetap percaya. Saudara tahu, waktu kita masih di bawah, semua baik. Semua baik, masih cukup. Pindah ke atas, semua masih baik. Tapi yang saudara harus tahu bahwa waktu saya memulai dan mengembalakan, saya memulai dari nol. Saya gak punya apa-apa, semuanya tidak ada. Semua ini kita baru beli sejak saya mengembalakan gereja ini. Karena semua LED sound system, semua kantor, semua sampai semua IG tidak ada. Diambil. Semuanya dibawa. Jalan kepemimpinan saya 10 bulan, saya bilang kita dihantam COVID. Saya baru sewa kantor 2 tahun, saya baru beli alat-alat komputer baru, saya baru beli semuanya baru, semuanya baru. Tiba-tiba COVID. Kita tidak siap untuk menghadapi COVID karena kita memang itu semua serba surprise, datang secara tiba-tiba. Melangkah melayani, disuruh buka kita buka, disuruh tutup kita tutup, disuruh buka kita buka. Dan kita coba terus melangkah. Jemaat masih tetap ada yang setia hadir datang. Tapi semua gereja mengalami penurunan. Sampai titik di mana saat itu pemerintah bilang, oke, semua boleh kembali beraktivitas. Tetapi selama sekian tahun COVID, orang yang sudah DP, orang yang sudah punya rencana menikah di gedung ini, di hotel ini, di tempat ini, semua harus mundur, harus akhirnya waktu tanggal mereka atur. Dan ketika kita memulai ibadah dan saat itu Hotel Ciputra ada 98 kegiatan sampai akhirnya kita harus berkali-kali buka tutup, bahkan banyak tutup dikarenakan 1 tahun penuh ada 98 event di hotel ini. Disitulah terjun bebas jemaat kita. Terima kasih yang setia, boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mereka merasa tidak ada kepastian. Saya mengerti tidak ada kepastian. Saya tahu persis. Saya berdoa, saya bergumul. Sampai akhirnya kita presentasi. Sepertinya wah ini waktunya, ada tantangan. Kita cari-cari belum dapat. Tiba-tiba ada lantai 7, ada tantangan. Saya tadinya belum mau ngomong, tapi saya mau kasih sedikit aja. Kalau seandainya kita dapat tempat, saudara, di tempat ini, bukan di tempat ini, pastinya lebih murah. Nanti saudara akan lihat pelayan-pelayan Tuhan hitung. Nanti ada bagian keuangan, coba lihat minggu ini uang yang masuk berapa lewat transfer, lewat QRIS. Di total hari Minggu selalu katakan minggu pertama itu adalah minggu yang paling menyenangkan buat saudara, buat gereja Tuhan. Karena kita bisa, kalau buat gereja rem, ya kita mampu bayar gedung. Tapi nanti kita akan lihat supaya saudara, saya cuma mau bilang begini, jangan kaget. Jangan kaget. Kemarin saya sudah lakukan itu, tapi sekarang saya mau presentasi persembahan kita ya Mas. Tapi saya bilang jangan kaget. Saudara akan tanya, dari mana uangnya? Saya cuma mau bilang begini sama saudara. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Yang luar biasanya, kalau saudara mau tahu, ini yang dibilang emang firman Tuhan itu ya dan amin.
Tuhan sanggup kirim kekayaan bangsa-bangsa. Tuhan sanggup kirim burung gagak untuk memberkati gerejanya, pekerjaannya. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Dia Allah yang hidup. Nanti tolong catat, tolong presentasi minggu depan, ada saya nggak ada saya, umumkan. Kita lihat. Umumkan secara detail, umumkan. Saya cuma mau bilang begini. Saudara, kalau Tuhan kasih tempat, saya berharap jemaat Tuhan tetap setia. Saya nggak mau bilang di mana, tapi yang pasti kita akan cari tempat yang jauh lebih murah dan kita mampu membayar. Sayang di sini nggak ada orang hotel. Kita bisa bertahan sampai hari ini, saudara. Tiap minggu kita bayar semua kegiatan kita more than 30 million, 30 juta. Dalam satu kali hari minggu. Di luar bulanan, di luar yang lain-lain. Nanti kita akan lihat hasilnya. Dan nanti saudara akan bilang, kok bisa ya GBI Rem bertahan? Dan saya akan bilang, bukan saya, tapi dia. Tapi dia Tuhan Yesus Kristus kita. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau memang kita punya tempat, kita melangkah saudara. Kita saat bergandengan tangan, kita tetap melayani. Kita tetap setia beribadah. Pak gimana di Ciputra gimana? Kita akan lakukan nego ulang. Dan waktu kita lakukan nego ulang kita akan bilang. Kita tidak akan pakai seharian. Mungkin kita sesuai dengan kemampuan daripada saya harus dikejar-kejar saudara. Daripada saya harus ditelepon oleh pihak marketing, Pak ini sudah, ini Pak ini sudah. Nanti kita akan bikin perjanjian ulang. Tetapi apapun perjanjiannya saudara, tetap yang namanya hotel. Ketika semua ruangan terpakai, apalagi ini sebentar lagi semua akan banyak orang menikah dan pakai tempat ini. Pakai sampai ke Victory. Dengan kata lain, tetap perjanjiannya. Ketika ada orang bayar lebih mahal, ruangan yang kita pakai untuk beribadah, kita harus mengalah. Itu aturannya. Sekelas gereja Suhu, senior saya, Bapak Pendeta Niko di mana namanya? JCC. Harus tutup karena mengalami hal yang sama. Karena mengalami hal yang sama. Uang mereka punya, semua mereka punya. Tapi mereka mengalami hal yang sama. Karena apa saudara? Karena ketika ruangan itu dipakai, mereka harus mengalah. Makanya tutup. Sekelas Insinyur Niko, senior yang jauh di atas saya. Jauh di atas GBI Rem. Bisa mengalami hal yang sama. Jadi masalah ini bukan hanya kita yang mengalami. Dan ini dialami oleh banyak gereja yang memakai hotel-hotel sekarang saudara. Tapi GBI Rem punya tugas tetap melayani, tetap berdoa, tetap setia, tetap beribadah, tetap datang ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Doa terus saudara, kita bangkit berdiri. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Katakan ku tinggikan
Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Melebihi segalanya. lebih dalam ku menyembah Dalam roh dalam roh dan kebenaran. katakan ku tinggikan. Kau Tuhan Melebihi segalanya lebih dalam. lebih dalam Amin. menyembah Oh haleluya. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Kau Tuhan Melebihi. Terima kasih Tuhan. segalanya Kalau segala-galanya lebih dalam dalam hidup kami. menyembah. Oh, sama-sama katakan, ku tinggikan. Amin. Engkau Tuhan melebihi segalanya. Oh, lebih dalam. Dalam roh Yesus, katakan ku tinggikan. Amin. Engkau Tuhan segalanya lebih dalam. Dalam roh. Boleh sekali lagi, mari kita semua angkat tangannya. Angkat suaramu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami diingatkan bahwa Engkau Bapa yang baik. Selama-lamanya Engkau baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi yang menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terima kasih. Mari saudara, kalau gereja ini terus berjalan dalam mujizat, kalau saya terus melihat keajaiban terjadi dalam pekerjaan Tuhan, bukan karena siapa-siapa, tapi karena hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup. Kalau saudara punya pergumulan, saudara punya masalah, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, apapun masalah pergumulan saudara, hari ini Tuhan cuma minta tetap percaya. Letakkan tangan kirimu di dada dan angkat tangan kananmu tinggi di atas kepala. Jangan andalkan kekuatanmu yang terbatas, jangan andalkan siapa-siapa, tapi andalkan Tuhan. Karena percayalah, waktu engkau mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Waktu engkau berseru memanggil namanya, nama di atas segala nama, nama yang ajaib itu akan menolong saudara. Nama yang ajaib itu akan memberkati saudara. Nama yang ajaib itu akan membuat yang tidak ada menjadi ada. Nama itu nama Yesus.
Yesus namanya. Minta. Firman Tuhan katakan minta kepadanya. Panggil namanya. Berseru. Katakan Yesus, tolong aku Tuhan. Yesus, berkati aku Tuhan. Yesus, selamatkan aku Tuhan. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau saat ini ya Tuhan. Tuhan akan tolong saudara. Tuhan akan buat mujizat dalam hidup saudara. Terima kasih. Letakkan tangan kirimu di dada. Kalau engkau punya pergumulan yang berat, angkat tangan kananmu. Bapa, terima kasih. Setiap masalah, setiap pergumulan yang anak-anak Tuhan hadapi di tempat ini, hamba berdoa. Kami berdoa kepada Tuhan kami yang luar biasa ajaib. Kami tahu Tuhan detik ini, saat kami buka hati kami, saat kami percaya mulut kami mengaku Engkau sebagai Tuhan Yesus dan Tuhan Juru Selamat dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan buat mujizat, bukan besok tapi detik ini Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik, kasih-Mu selama-lamanya, kebaikan-Mu selama-lamanya. Tuhan berkati, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan, berkati mereka. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya memanggil satu nama. Nama Yesus. Nama yang menyelamatkan, nama yang mampu menolong, membela, mengasihi dan memberkati kami. Dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan berkat-Mu. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima pertolongan-Mu. Kami terima Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Turunkan tangan kita. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kami tidak lagi mau goyah, kami tidak lagi mau takut, kami tidak lagi mau bimbang, kami tidak lagi mau mundur, kami tidak lagi mau mengatakan, Tuhan kami tidak sanggup. Tapi kami hari ini mau berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bilang Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Bapa, terima kasih, berkati kami semua. Saat ini kami buka hati, kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kami tahu ada kuasa di saat kami makan roti, saat kami minum air anggur. Karena roti itu adalah tubuh Yesus, air anggur itu adalah darah Yesus. Dan ini adalah mujizat terbesar. Ketika kami tidak sanggup, ketika kami tidak mampu masuk dalam kerajaan surga. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kami. Selain Engkau ya Allah, ya Bapa, turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Dan Kau hidup 33,5 tahun. Dan mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dan supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ini adalah mujizat terbesar dalam hidup kami. Terima kasih. Kembali kami diingatkan lewat perjamuan yang kudus. Kami siap Tuhan. Karena waktu kami menerima, kami percaya mujizat lepas mujizat kembali terjadi. Dan kami buka hati kami. Kami siap. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saya minta petugas. For the Lord God Almighty
kita semua bangkit berdiri. Are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy, holy. Are you Lord God Almighty, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, Worthy is the Lamb. holy, holy, Lord God Almighty, worthy is the Lamb. is the Lamb. Oh, sekali lagi mari sama-sama katakan, You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Oh, worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
kami yang di surga, terima kasih. Kami percaya kami sudah menerima tubuh dan darah Yesus. Karena Engkau rela mati dan bangkit untuk setiap kami orang-orang yang berdosa. Kami yang binasa tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Sehingga kami layak pantas untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Engkau mati dan bangkit untuk kutuk kegagalan, kehancuran, kelemahan, kemiskinan, dan penyakit kami. Kau bangkit pada hari yang 3 untuk memberikan kami hidup yang berkemenangan. Hidup yang diberkati. Hidup dalam mujizat lepas mujizat. Terima kasih untuk perjamuan yang kudus. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk mujizat yang terjadi pagi hari ini di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa.